Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara YouTube RSMG. Kali ini dengan tema mengenal TB pada anak. Sobat RSMG, kita tahu bahwa kasus TB di Indonesia sangat luar biasa. Jadi kita ranking 3 terbesar di dunia. Nah, untuk itu bagaimana kita berupaya untuk mengeliminasi TB ini di dunia dan khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Baik, di depan kami ada narasumber Dr. Agus Salim, spesialis anak. Beliau ada dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu dokter ya, kasus TB itu ternyata tidak hanya untuk kalangan dewasa tapi juga anak-anak. Disinyalir ada 500.000 per tahun anak yang menderita TB di Indonesia, dan 70.000 itu yang meninggal karena TB. Betul. Sangat luar biasa. Iya. Nah, dokter bisa menceritakan bagaimana tanda-tanda klinis dari anak-anak yang menderita TB, dokter? Iya. Jadi gini, memang anak-anak itu memang berisiko. Karena apa? Karena sumber penularan TB pada anak itu adalah orang dewasa. Nah, kita tahu tadi dikatakan bahwa TB untuk Indonesia itu nomor 3 sedunia, ya, nomor 3 sedunia. Ya. Nah, itu sangat rentan, sangat berisiko terhadap anak-anak. Selama TB dewasa masih banyak, anak-anak pasti akan banyak yang terkena juga. Okay? Makanya penting sekali, terutama untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih punya anak-anak usia 0 sampai 14 tahun, apalagi usia remaja juga, ya, semua itu berisiko tertular. Ya, selama TB orang dewasa selama masih tinggi, jadi sangat berisiko akan tertular. Ya. Oleh karena itu pada anak-anak perlu kewaspadaan, terutama pada keluarga-keluarga yang sudah ditemukan adanya penderita TBC, apalagi bakteriologinya harus terbukti positif bakteriologisnya, ya. Nah, itu orang di dalam rumah itu pasti akan berisiko tertular, ya, khususnya anak-anak, di mana kita tahu bahwa anak-anak adalah mempunyai respon imun yang masih belum bagus, sehingga sangat rentan, terutama anak-anak balita, ya, di bawah 5 tahun, khususnya di bawah 2 tahun nanti, ya, itu sangat rentan sekali. Nah, oleh karena itu kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian, perlu mengenal atau perlu curiga seandainya putra putri ibu sekalian atau bapak sekalian, pertama, ya, kalau ada tanda-tanda misalnya batuknya kok lama, tidak sembuh-sembuh dalam waktu 2 minggu, apalagi lebih, sudah berobat kemana-mana, kok tetap batuk aja nggak sembuh-sembuh, ya, itu pertama kita harus waspada, ya. Batuk lama, ya, jadi ini kata termasuk batuk lama, berbeda dengan batuk berulang, ya. Jadi pada ibu sekalian disarankan perlu dibedakan antara batuk lama dengan batuk berulang. Dikatakan batuk lama kalau batuknya terus-menerus, tidak pernah sembuh selama 2 minggu atau lebih. Kalau batuk berulang itu masih ada periode sembuh. Misalnya batuk 5 hari guys, kasih obat sembuh, nanti seminggu lagi kambuh lagi, diobati lagi sembuh, kambuh lagi, itu beda lagi, ya. Yang kita waspada kalau batuk lama 2 minggu lebih disertai tanda-tanda penurunan berat badan, ya. Jadi berat badannya tambah lama tambah kurus, ya, nafsu makannya menurun, ya, anaknya lemes, tidak aktif, malas bermain, ya. Yang biasanya ceria, banyak bermain kok jadi begini, ya, itu perlu waspada kepada bapak ibu sekalian, ya. Jadi itu diantara tanda-tanda kalau kita waspada dengan TB. Ditambah lagi kalau misalnya, ya, ini sudah konsultasi ke dokter ahli gizi misalnya, sudah diterapi gizi 1 bulan kok tetap nggak naik-naik, itu juga tetap waspada walaupun tidak ada gejala batuk, ya. Jadi gejala batuk itu bukan salah satunya, ya.
kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan KMS. Kalau ibu-ibu punya KMS, akan terlihat di situ apakah dia sesuai nggak dengan KMS yang ada. Kalau kenaikan berat badan kok nggak sesuai dan sudah konsultasi ke ahli gizi, sudah diintervensi sampai 1 bulan belum kok nggak naik-naik, ya itu juga perlu waspada. Walaupun tidak ada tanda-tanda batuk atau nggak ada panas, ya. Justru pada anak-anak yang terkena TB itu biasanya panasnya nggak terlalu tinggi. Sumeng gitu aja nih, orang Jawa bilang sumeng ya. Iya, sumeng nggak terlalu tinggi, ya. Terus keringat malam itu nggak selalu ada pada anak-anak. Kalau orang dewasa kan ada keringat malam hari. Iya, khas itu kalau dewasa. Khas. Tapi pada anak-anak jarang. Ya. Jadi yang dominan pada anak-anak biasanya tadi batuk lama, berat badan yang tidak bagus, artinya tidak sesuai dengan umurnya dan cenderung tambah turun, atau tidak ada kenaikan berat badan setelah dilakukan intervensi gizi, tetap nggak naik-naik. Ya. Jadi walaupun tidak ada batuk, kalau ada tanda-tanda itu perlu diperiksakan. Nanti kita akan periksakan untuk dicek apakah ada TB apa enggak. Ya. Apalagi kalau di dalam rumah itu ada yang positif atau sedang diobati TBC. Itu wajib hukumnya harus dilakukan screening pada lingkungan keluarga itu. Jadi screeningnya nanti semuanya yang anggota keluarga harus di screening, terutama anak-anak, karena anak-anak itu sangat rentan. Jadi itu. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit TB dan di situ ada balita, harus dilakukan screening gitu dok ya? Iya harus. Baik dokter. Dan kalau dalam screening pun seandainya dalam screening misalnya, kok tanda-tanda TB-nya misalnya fotonya ronsennya nggak apa-apa, tes tuberkulnya negatif, cek labnya negatif, tetap anak ini harus dikasih terapi pencegahan. Profilaksis gitu. Profilaksis ya. WHO sekarang merekomendasikan untuk pemberian terapi pencegahan TB, utamanya pada anak-anak yang serumah atau kontak erat dengan penderita TB. Dan prioritasnya adalah usia di bawah 5 tahun, terutama di bawah 2 tahun. Ya. Tapi usia yang lain juga bisa dilakukan terapi pencegahan TB. Jadi itu yang prioritasnya yang di bawah 5 tahun. Walaupun ada anak yang di atas 5 tahun tetap juga dilakukan screening, harus dilakukan screening juga. Ya. Nah, terapi pencegahan TB pada anak ini obatnya gratis, itu sudah ada di puskesmas. Oh, gratis dong ya? Seluruh Indonesia? Iya, ini lagi digiatkan memang ya. Karena justru anak-anak ini kalau enggak dilakukan intervensi dengan terapi pencegahannya dikhawatirkan, ya walaupun sekarang nggak ada gejala, pada saat dewasa, ya dia terjadi reaktivasi dari kuman TB yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Bisa jadi si anak ini sudah menderita namanya infeksi laten TB. Jadi tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya tubuhnya dia itu sudah terinfeksi. Ya. Jadi walaupun tidak ada gejala, itu harus dilakukan terapi pencegahan. Ya. Terutama pada anak yang tinggal serumah atau kontak erat dengan penderita TBC. Oke, catat teman-teman dan sobat dari RSMG bahwa dengan adanya screening TB, jadi yang serumah kontak dengan pasien TB itu harus dilakukan screening, terutama anak-anak. Nah, kalau anak-anak itu walaupun tidak ada tanda-tanda atau gejala atau hasil laboratorium yang mendukung ke arah TB, tetap dilakukan terapi profilaksis ya dokter ya, gitu. Untuk COVID dokter, sekarang ini kan walaupun sudah mereda, gejala-gejalanya kan mirip dengan TBC ya dok ya. Nah, ini apa yang membedakan itu bahwa anak itu kena COVID atau kena TB pada anak ini? Ya, jadi antara TB dengan COVID jelas berbeda. Ya. Pertama perbedaannya dari kuman penyebabnya ya. Kalau TB kan jelas kuman mikrobakteri TB. Kalau COVID kan SARS-CoV-2 dengan virus ya, dengan berbagai macam varian-variannya ya. Mulai dari Delta, Omicron, sekarang yang baru banyak lagi itu. BA apa semuanya banyak varian-variannya. Memang secara penularan memang sama lewat udara ya. Kan TB lewat droplet. Kalau COVID kan juga lewat udara.
Tapi dari segi perjalanan penyakitnya, kalau TB sifatnya kronis. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kuman TB masuk sekarang, nggak langsung besok timbul gejala, bahkan bisa 2 bulan, 3 bulan kemudian baru, atau baru tahun kemudian baru ada gejala, bisa. Tapi kalau COVID kan enggak, sifatnya akut. Ya, dalam beberapa hari atau beberapa jam sudah kadang timbul gejala. Ya, itu pertama dari segi penyebab, perjalanan penyakit, dan klinisnya kadang tapi yang sifatnya kalau TB kan kronis ya, jadi gejalanya tuh bertahap, nggak langsung batuk, langsung setelah kontak langsung timbul gejala yang enggak. Pada COVID langsung biasanya beberapa saat kemudian sudah timbul gejala. Oke. Terus tingkat keparahannya juga beda. Ya. Kalau TB kan memang pelan-pelan, tapi bisa juga memberat, tapi biasanya butuh waktu lama. Tapi kalau COVID itu memberatnya kan mendadak ya, bisa dalam waktu hitungan hari itu sudah bisa memberat. Ya. Bahkan menimbulkan kematian. Ya. Itu saya kira itu yang mungkin yang biasanya penting-penting itu aja. Gitu ya. Untuk pengobatan jelas beda. Bisa juga mungkin kalau pasien TB nggak terdeteksi kemudian kena COVID mungkin bisa juga ya dok ya? Bisa. Ya. Bisa terjadi infeksi secara bersamaan ya, bisa. Oh iya, untuk TB itu saya dengar juga ada beberapa ibu-ibu menanyakan TB kelenjar dokter. Nah ini apakah perlu terapi dan apakah bisa menular ke yang lain? Ya. Jadi memang TB itu bisa menyerang pada semua organ. Ya. TB memang pintu masuknya lewat udara masuk ke paru-paru, tapi bisa menyebar secara limfogen dan secara hematogen ke organ-organ lain. Ya. Nah, organ lainnya bisa ke otak, ya, bisa terjadi meningitis TB atau tuberkuloma otak, ya. Bisa ke mata, bisa, ya. Bisa ke organ jantung, bisa ke perut, bisa ke ginjal, bisa ke kelenjar-kelenjar, ya. Bisa juga ke tulang. Kalau tulang, ya TB tulang, ya bisa terjadi koksitis TB. Biasa anaknya pincang jalannya, ya. Bahkan kalau jalan dia nggak bisa, ngangkat kaki aja kan nggak kuat, ya. Bisa juga di lutut sini, TB pada namanya gonitis TB, atau pada di jari-jari kaki itu bisa. Ya, jadi semua organ bisa terkena. Tapi yang paling berat adalah TB yang mengenai otak, ya, yang dikenal dengan meningitis TB. Soalnya kalau terkena itu biasanya kalaupun dia bertahan hidup, biasanya ada kecacatan. Ya, itu yang bahaya. Bisa juga terjadi sampai TB miliar, itu juga TB yang tipe berat. Ya, itu bisa menimbulkan kematian juga. Ya. Kalau TBC kelenjar itu tidak terlalu bahaya dibandingkan dengan TBC yang miliar sama meningitis TB. Oleh karena itu, vaksinasi BCG itu sangat penting. Memang ada yang bertanya, dok, anak saya sudah divaksin, masih kena TBC. Nah, jadi memang gini Bu, jadi vaksinasi BCG itu memang tidak 100% melindungi, tetapi punya keuntungan, dia kalaupun terkena itu tidak berat, tidak sama dengan anak yang tidak pernah divaksin. Ya, kalau anak yang tidak pernah divaksin, bisa jadi kalau terinfeksi TBC akan bisa ke otak, bisa meningitis TB, bisa ke TBC miliar, itu yang sangat berbahaya. Ya, jadi pada umumnya anak yang sudah divaksin BCG, kalaupun terkena TBC itu ringan. Nah, itu yang keuntungannya. Sama kayak COVID ya dok ya? COVID kan kalau sudah divaksin kan biasanya jadi lebih ringan. Gitu. Walaupun resiko terpapar tuh masih ada. Masih ada. Jadi memang vaksin tidak bisa memproteksi 100%. Jadi masih bisa kena, tapi kalaupun kena bisa lebih ringan. Lebih ringan. Daripada yang tidak pernah divaksin. Gitu. Itu mulai kapan dok vaksin itu dilakukan untuk pencegahan? Sejak ini usia bayi dari 0 sampai 2 bulan. Oh, sudah bisa dilakukan vaksin itu. Vaksinasi BCG itu. BCG. Di 0 sampai 2 bulan. Okay. Jadi itu yang penting vaksin itu. Okay. Walaupun nanti ya ada yang protes kan. Anak saya sudah divaksin dong masih kena. Oh iya bisa, tuh memang bisa. Ya. Tapi kalaupun kena biasanya gejalanya akan ringan, tidak seperti yang tidak pernah vaksin. Gitu.
Terus itu perlu booster nggak dok? Kalau COVID kan ada booster, itu nggak? Sejauh ini belum ada bukti penelitian yang memerlukan booster. Dianggap 1 kali sudah cukup. Ya itu ada kaitannya dengan respon imun lah ya. Dari hasil penelitian kok 1 kali sudah cukup BCG. Ya. Tapi sekarang sedang diteliti tentang alternatif lain, barangkali ada jenis vaksin lain yang bisa berperan di yang berkaitan TBC, tapi masih belum. Ya. Baik dokter. Nah, tadi saya dengar kan ada penurunan berat badan ya. Jadi anaknya cenderung kecil mungkin dokter ya, yang kena TB itu. Nah, terkait sekarang ini kan juga ada program nasional tentang stunting. Nah, ini apakah berhubungan dok dengan TB pada anak ini dok? Ya, sangat berhubungan. Jadi gini, kalau kita menghadapi pasien-pasien yang ada hubungannya dengan stunting, bisa mesti kita ini lihat apakah ini stuntingnya ini sifatnya primer atau sekunder. Maksudnya kalau primer itu berarti murni memang karena asupan gizinya yang nggak pas, ya, memang primer ya, memang karena asupan gizinya nggak baik itu, ya. Yang kalau sekunder, nah itu harus kita cari ini sekundernya karena ada apa? Nah, apa ada kelainan jantung, ada kelainan yang lain. Salah satunya TBC. Salah satu TBC penyebab stunting ya bisa TBC. Kalau TBC yang tidak diobati, kalau diobati ya insya Allah nggak sampai. Ya. Jadi itu antara stunting dengan TBC memang berkaitan. Oleh karena itu biasanya kalau kita mendapati pasien-pasien yang dengan gangguan gizi, stunting, mesti kita check up. Ya, selain di anamnesis tentang asupan gizinya apa sudah tercukupi atau belum, kita juga memikirkan kemungkinan ada faktor penyebabnya, ya, atau penyakit-penyakit yang mendasarinya apa, gitu. Ya. Jadi harus kita check up itu, cari penyebabnya apa, gitu. Terus saya pernah dengar juga bahwa akhir-akhir ini viralkan tentang infeksi laten pada tuberkulosis. Ya. Nah, mungkin pada anak-anak apakah bisa menderita infeksi laten ini, dok? Ya, betul sekali. Ya, bisa, ya. Makanya ini dari pemerintah ini sekarang, kalau dulu kan yang digalakkan pengobatannya ya, pada pasien-pasien yang sudah terbukti TBC. Sekarang yang lagi digalakkan juga terapi pencegahan. Nah, terapi pencegahan pada anak-anak yang kontak erat. Ya, itu sebenarnya mulai tahun 2016 sudah diprogramkan terapi pencegahan. Waktu itu regimennya masih pakai INH. Diberikan INH pada anak yang sudah kontak dengan penderita TB sampai 6 bulan. Kalau sekarang sudah ada rekomendasi WHO itu banyak pilihan, ada. Dulu kan INH aja, sekarang bisa pakai INH dengan rifampicin, ya, pakai INH dengan rifapentin, ya, itu beberapa pilihan untuk profilaksis. Nah itu semuanya sebenarnya sudah disediakan di puskesmas. Nah nanti jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir kalau di terapi pencegahan TB itu malah bagus, ya, karena itu tadi terapi pencegahan sebenarnya sasarannya itu tadi untuk mencegah atau mengatasi pasien-pasien anak-anak yang mengalami infeksi laten TBC. Ya, jadi kita tahu infeksi laten TBC adalah suatu infeksi, ya Pak. Jadi pada anak-anak yang pada seseorang atau anak ya, yang sebenarnya kuman itu masuk dalam tubuhnya dia, tubuhnya itu tidak mampu mengeliminir secara sempurna, tapi hanya mampu mengendalikan. Jadi sehingga seolah-olah tidak apa-apa. Seolah-olah ya. Seolah-olah tidak ada gejala apa-apa, ya, karena siap dikendalikan oleh respon imunnya tubuhnya sendiri. Tapi sebenarnya kuman itu ada di dalam tubuhnya, ya. Jadi, untuk mengetahui apakah dia terjadi infeksi laten TBC itu ada pemeriksaan namanya tuberculin test atau IGRA. Ya, kalau foto biasanya belum kelihatan apa-apa. Torak foto ya, ronsen foto itu tidak akan kelihatan apa-apa. Atau tes yang lain belum kelihatan. Yang disarankan untuk mendeteksi apakah si anak ini terkena infeksi laten TBC adalah dengan pemeriksaan tuberculin test atau mantuk test atau dengan IGRA. Ya, interferon gamma itu. Cuma mahal kalau IGRA. Yang ini yang tuberculin test lebih murah dan sudah disediakan kan beberapa puskesmas, rumah sakit ada itu.
Soalnya semua dinkes kesehatan di Indonesia sudah ada itu reagennya ya. Gitu ya. Jadi kalau bantu tes untuk infeksi laten ini muncul ya dok ya? Iya, Artinya akan positif kelihatan, ya? ya. Akan positif Iya, ya? jadi walaupun tidak ada gejala, kan diduga atau dicurigai anak ini pernah kontak atau pernah berhubungan dengan orang dengan TBC, ya kita lakukan aja tes tuberkulin atau tes itu. Ya. Kalau positif ya kita terapi, ya. Kita masukkan ke dalam terapi pencegahan. Gitu. Terapi pencegahan. Iya, terapi pencegahan. Kalau negatif tuh? Kalau negatif tergantung dia tinggal di mana. Gitu. Kalau masih tinggal dengan serumah itu tetap diobati walaupun negatif. Oh gitu, betul ya. Iya. Baik. Ya, tergantung tadi tinggal masih terpapar apa enggak dengan orang yang kayak gitu ya. Dan walaupun hasil itu negatif, kalau anaknya di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun, kalau sudah pernah kontak langsung di terapi tidak apa-apa, tidak usah tuberkulitis tidak apa-apa. Gitu ya, langsung diterapi langsung tanpa sudah terbukti dari hasil penyelidikan penelusuran di rumah itu ada yang kena positif TBC. Bisa mati walaupun tuberkulitis negatif ya. Itu pengobatan infeksi laten ini selama berapa lama dok? Itu masuk kategori terapi pencegahan. Jadi ada yang tadi ada pilihan yang bisa dengan INH itu bisa 6 bulan sampai 9 bulan. Kalau menggunakan INH rifampicin bisa sampai 3 bulan tiap hari. Kalau dengan INH rifampicin itu juga 3 bulan, tapi pemberiannya seminggu sekali. Jadi 12 kali pemberian. Tapi yang terbaru ada juga pakai INH rifampicin tiap hari selama sebulan, ada pilihan kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa alternatif pilihan pengobatan pencegahan. Itu tergantung ketersediaan obat yang ada di puskesmas itu. Pilihan mana yang dipilih tergantung obatnya yang ada yang mana. Oh iya. Yang ada itu yang mana. Gitu ya. Cukup lama juga ya dok ya? Iya. 6 bulan. Telaten ini. Kalau dalam perjalanannya misalnya muncul gejala TB-nya, dituntaskan sampai terapi TB sampai 6 bulan. Oh. Jadi nanti gitu. Gitu ya. Jadi dalam terapi pencegahan itu masih perlu di follow up, masih perlu dipantau. Gitu. Biasanya yang memantau nanti teman-teman dari puskesmas. Kalau nggak datang ke rumah sakit ya dari puskesmas yang memantau. Okay. Kalau di sini bisa ya, nggak apa-apa. Jadi nanti tetap dipantau terapi pencegahan itu. Gitu ya dokter ya. Yeah. Nah ini kita tahu ya TB ini ternyata kan bahaya juga ya, tadi dokter cerita sampai ke meningitis TB, masya Allah. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, anak-anak kita, keluarga kita. Amin. Nah tadi perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman sobat RSMG, bagaimana pencegahannya dokter terkait dengan TB ini supaya nggak kena TB ini, bagaimana dok? Ya, pertama ya, tadi itu kalau yang bayi-bayi itu divaksin ya, vaksin BCG itu ya untuk bayi-bayi yang baru lahir sampai usia 2 bulan ya. Terus yang kedua lingkungan rumah ya, lingkungan rumah harus bagus ventilasinya, ya. Jadi sirkulasi udara di ruang rumah itu harus bagus ya. Usahakan di dalam keluarga itu tidak ada yang merokok. Merokok itu kan mengurangi kualitas udara yang ada. Ya. Terus masalah kebersihan tangan, kebersihan diri ya, itu juga pengaruh ya. Terus yang berikutnya nutrisi. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan nutrisi yang baik. Sekarang konsepnya gizi seimbang ya sekarang. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang konsepnya gizi seimbang ya. Jadi asupan gizi harus bagus untuk menjaga sistem imun kita supaya stabil ya. Di samping itu kalau kita ya jalan-jalan di tempat-tempat keramaian ya, ini sebenarnya pandemi ini ada untungnya untuk kita ya, di samping ya bisa itu untuk TBC kan juga kita terlindungi. Jadi kontak TB juga akan menurun kalau kita selalu pakai masker. Gitu ya. Ya, itu salah satu keuntungan dari hikmah dari pandemi kemarin ya. Jadi biasa pakai masker ya. Iya. Dulu nggak biasa pakai masker, sekarang ini biasa. Keuntungan kita itu salah satunya ada hikmahnya juga ya. Ya, jadi selain nutrisi tadi kalau kita keluar kemana-mana pakai masker, menjaga kesehatan. Terus yang berikutnya ini olahraga. Harus jaga stamina dengan olahraga ya.
terus waktu istirahat yang cukup, ya. Usahakan istirahat bisa sehari, kalau kita orang besar ya 8 jam tidurnya, ya. Ya itu di antara upaya-upaya untuk menjaga stamina kita supaya kita tetap terjaga, jangan sampai tertular. Ya. TBC. Karena sekali lagi Indonesia 3 besar dunia ya. Iya. Kan luar biasa ya. Luar biasa. Iya, luar biasa itu. Baik dokter, terima kasih banyak Nggih. ilmunya. Nggih. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Amin. diberikan kesehatan, dan semoga dari sobat RSMG yang melihat acara ini jangan lupa like dan subscribe. Kita ambil manfaatnya. Semoga kita tidak terkena TB. Ya, dokter, Nggih. mohon kita tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.